Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke-16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshanski Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshanski Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshanski Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshanski Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshanski Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshanski Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshanski Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshanski Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshanski Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshanski Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamyanka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshanski Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti-pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personel maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Angkatan bersenjata Ukraina Senin 7 Juli 2025 mencatat dalam 24 jam terakhir, tercatat 184 kontak senjata di berbagai lini pertempuran. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan udara dan artileri ke 16 area musuh. Di wilayah Slobodshansky Utara dan Kursk, terjadi 24 pertempuran dengan 19 serangan udara. Di sektor South Slobodshansk, kontak senjata terjadi di Vovchansk, Kamianka, hingga Hatne. 7 serangan Rusia juga tercatat di arah Kupiansk, namun berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Sementara di Limansk, pasukan Rusia mencoba maju di 6 wilayah permukiman berbeda. Di arah Siversk, Rusia 9 kali menyerang posisi pertahanan Ukraina namun berhasil digagalkan. Kontak senjata juga terjadi di Kramatorsk, Torets, hingga Pokrov. Total 60 serangan musuh berhasil digagalkan, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pertempuran hebat terjadi juga di Novopavlivka, dengan 20 serangan berhasil ditangkis Ukraina. Di wilayah Huliaipil dan sekitar Orihiv, Rusia tidak melakukan serangan besar. Situasi tetap kritis, dan garis depan terus berubah dengan intensitas serangan yang tinggi. Angkatan Bersenjata Ukraina Senin 7 Juli melansir, militer Rusia total kehilangan 1.027.540 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 3 tank, 7 lapis baja dan infanteri, 33 sistem artileri, 233 drone, dan 118 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.995 tank, 22.963 kendaraan tempur lapis baja, 54.370 kendaraan dan tangki bahan bakar, 29.993 sistem artileri, 1.432 sistem roket peluncur ganda, 1.192 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 44.058 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sementara itu laporan dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur pusat-pusat teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, pabrik perakitan, dan tempat penyimpanan kendaraan udara tak berawak serang, depot amunisi, depot bahan bakar, serta titik penempatan sementara formasi bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 138 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom udara berpemandu dan 402 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam 24 jam terakhir. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Ukraina kehilangan 663 pesawat, 283 helikopter dan 68.049 kendaraan udara tak berawak. Ukraina juga kehilangan total 614 sistem rudal anti pesawat, 24.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.576 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.079 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 37.760 unit kendaraan militer khusus. Belum ada tanda-tanda perdamaian kubu Rusia dan Ukraina. Aksi brutal pasukan khusus Rusia kembali terekam dalam sebuah serangan mendadak terhadap personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam serangan tersebut, pasukan Rusia melempar granat dan melepaskan tembakan senapan ke arah tentara Ukraina yang baru saja turun dari kendaraan tempur. Serangan tak berhenti di situ. Pasukan Ukraina yang berlindung di dalam parit juga menjadi sasaran granat dan tembakan langsung dari pasukan khusus Rusia. Rekaman dramatis dan momen tersebut diunggah di Telegram Senin 7 Juli 2025, memperlihatkan ledakan granat dan rentetan tembakan senapan yang menghantam posisi Ukraina.
Operator dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Dengan keahlian tinggi dalam mengoperasikan drone tempur, pasukan ini meluncurkan serangan presisi yang menghantam posisi dan peralatan militer Ukraina secara telak. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram, Senin 7 Juli 2025. Serangan drone yang dilakukan secara sistematis menyebabkan kerugian signifikan di pihak Ukraina, baik dari segi personal maupun perlengkapan militer. Sumber militer Rusia menyebut bahwa tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan rantai logistik lawan, menggagalkan rotasi unit, serta mencegah pasukan Ukraina yang kelelahan untuk ditarik dari garis kontak. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah Ukraina Timur. Kali ini, targetnya adalah kota Krasnoarmysk, atau juga dikenal sebagai Pokrov. Jet tempur Rusia menggempur posisi militer Ukraina dengan bom udara berdaya ledak tinggi, FAB-500. Serangan tersebut menghantam titik-titik strategis pertahanan Ukraina di kawasan perkotaan. Laporan dari sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini menghancurkan sejumlah posisi penting angkatan bersenjata Ukraina. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer intensif yang terus berlangsung di wilayah Donetsk. Penggunaan FAB-500 menunjukkan Rusia mulai mengandalkan amunisi berat untuk menekan perlawanan Ukraina. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina terkait jumlah kerugian atau korban akibat serangan ini. Video serangan yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar yang mengguncang area pemukiman sekitar. Situasi di garis depan semakin memanas seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak. Perkembangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.